Michael Burry pernah mengatakan bahwa saham-saham untuk Nvidia maupun Palantir itu udah terlalu tinggi. Pasti akan terjadi crash, akan jatuh. Banyak orang nggak percaya sih. Tapi kenyataannya di akhir minggu kemarin pasar jatuh dan kalau menurut saya inilah yang menyebabkan banyak orang margin call di saham. Penurunan pendapatan Microsoft itu membuat akhirnya banyak para pelaku pasar harus ngambil uangnya itu di gold, di silver, di Bitcoin. Itulah yang membuat akhirnya pasar jatuh cukup dalam. Nah, permasalahan lainnya adalah kita kan udah tahu ya bahwa ketua The Fed Jerome Powell itu akan diganti. Nah, pada saat Donald Trump memilih Kevin Warsh, itu sebenarnya signal dari pasar bahwa yang namanya Presiden Trump mulai menjaga jarak untuk intervensi. Kita udah tahu yang namanya Kevin Warsh ini kan beda ya dengan Kevin Hassett yang senangnya gelontorin uang di pasar. So, teman-teman semuanya, itu adalah latar belakangnya kenapa market crash dalam waktu 3 hari belakangan ini. Tapi apapun itu, buat saya sih masa bodoh amat ya. Market mau crash atau enggak, yang penting ada peluang enggak di market. Dengan kejadian ini sebenarnya, kita hanya tahu bahwa sebenarnya pasarnya silver, pasarnya emas, itu belum pullback menurut saya. Belum balik arah, dia masih pasar yang bullish menurut saya. Pasar yang akan naik terus ke depannya. Tapi banyak orang mengatakan ini harusnya udah pullback. Ya, yang ngomong harus siapa ya? Teman-teman bisa lihat bahwa yang namanya Donald Trump itu Presiden Amerika Serikat yang pada saat jabatan pertamanya di tahun 2016-2020 itu membuat harga emas kan bullish terus ya. Terus, apakah di masa jabatan yang kedua ini dia masih akan membentuk bullish? Kalau menurut saya masih ya. Perang tarif masih terjadi dan kita sudah lihat bahwa ada hotspot di kawasan Teluk. Amerika Serikat sudah kirim armadanya ke dekat perairan Iran dan siap untuk menyerang Iran. Teman-teman semuanya, kalau kita melihat seperti ini, apakah dunia dalam baik-baik saja? Sepertinya enggak sih ya. Jadi ke depannya, kalau menurut saya, harga emas masih akan tetap naik. Kalau ada yang tanya, berapa bottomnya? 4.300 sampai 4.500 itu bottomnya dia, menurut saya. Mudah-mudahan ini akan menjadi sudut pandang buat teman-teman untuk memberikan edukasi, literasi kepada banyak orang di luar sana. Untuk minggu ini yang perlu kita perhatikan tentunya minggu ini teman-teman juga harus agak detail melihat data ekonomi karena pada minggu ini akan ada JOLTS, ada ADP, ada ISM dan yang paling besar adalah adanya data non-farm payroll dari Amerika Serikat. Kita tunggu sampai hari Jumat. Terima kasih.